Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, PP Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran izin usaha pertambangan dari pemerintah. PP Muhammadiyah mengungkapkan sejumlah pertimbangan diterimanya izin tambang, di antaranya kekayaan alam yang harus dikelola sebaik-baiknya dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran izin usaha pertambangan dari pemerintah untuk organisasi masyarakat keagamaan. Hal ini diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah pada Minggu 28 Juli 2024 di Yogyakarta. Dalam konferensi pers, PP Muhammadiyah mengungkapkan sejumlah pertimbangan diterimanya IUP yang diberikan pemerintah, diantaranya kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual, dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi. Setelah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik, pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, majelis dan lembaga di lingkungan pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta pandangan anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Pertimbangan lain diterimanya IUP oleh PP Muhammadiyah, yakni keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya. Kemudian pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan pedoman badan usaha milik Muhammadiyah untuk memperluas dan meningkatkan dakwah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya. Tim Liputan IDX Channel. Ya, kembali kita ulas terkait dengan izin usaha pertambangan bagi ormas keagamaan, di mana pemirsa yang terbaru seperti yang tadi sudah Anda saksikan, PP Muhammadiyah secara resmi menerima izin usaha pertambangan yang ditawarkan oleh pemerintah. Dalam konferensi pers terbaru, PP Muhammadiyah memastikan dalam mengelola tambang berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab, melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan juga warga persyarikatan dan juga masyarakat di sekitar area tambang, bersinergi dengan perguruan tinggi serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam. Ya, PP Muhammadiyah juga memastikan memiliki SDM yang amanah, profesional, dan juga berpengalaman di bidang pertambangan. Serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik. Selanjutnya dalam mengelola tambang, Muhammadiyah ini menyatakan akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman dalam mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan. Tentunya melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan mengembangkan sumber-sumber energi yang terbarukan serta budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Selain itu, pengembangan tambang oleh Muhammadiyah ini diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas. Dan Muhammadiyah juga menyatakan siap untuk dicabut izin usaha pertambangannya jika memang terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan. Ya pemirsa, kita bergeser ke ormas keagamaan lain yang sudah lebih dahulu memberikan keputusan soal izin usaha pertambangan, yakni PBNU. Lantas apa sebenarnya alasan PBNU menyatakan siap untuk mengelola aktivitas pertambangan? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau yang dikenal dengan sebutan Gus Yahya mengungkapkan alasan organisasinya mau mengelola usaha pertambangan. Gus Yahya mengatakan NU membutuhkan pendapatan untuk membiayai organisasi. Dirinya mencontohkan NU memiliki ribuan pesantren hingga madrasah yang harus dikelola dan di saat yang bersamaan sumber daya yang bisa diambil dari komunitas sudah tidak mencukupi.
Alhasil saat pemerintah memberikan kesempatan bagi ormas keagamaan khususnya NU untuk dapat mengelola tambang, maka hal tersebut dilihat sebagai peluang. Adapun sejauh ini Gus Yahya menyatakan bahwa NU telah mengajukan izin untuk pengelolaan tambang tersebut. Tapi artinya pemerintah itu berpikir untuk menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas-ormas keagamaan ini. Nah, kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun ya, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Ya. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin. Sebelumnya Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah tentang pemberian izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Hal itu tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. PP nomor 25 tahun 2024 tersebut ditetapkan Presiden Jokowi pada 30 Mei 2024 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih seputar ormas keagamaan yang mendapatkan fasilitas untuk dapat mengelola aktivitas pertambangan. Di mana dari PBNU, pemirsa, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf ini menjawab kritik yang muncul usai menyatakan siap menerima mengelola usaha pertambangan. Ia pun memastikan bahwa PBNU memiliki kapasitas profesional mengelola tambang, terutama dari sisi pengurus. Selain itu, ia pun menjamin hasil pengelolaan tambang tak akan dibawa lari. Lebih lanjut, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengaku sudah membentuk perusahaan baru untuk mengelola usaha tambang yang diberikan oleh pemerintah. Ketua Umum PBNU menjelaskan pembentukan perusahaan ini menjadi salah satu kesiapan organisasi untuk menerima konsesi dari pemerintah. Kendati demikian, PBNU belum mau mengumumkan apa nama badan usaha atau perusahaan apa yang telah dibentuk tersebut. Ketua Umum PBNU hanya menegaskan bahwa perusahaan tersebut akan diisi oleh kader-kader PBNU yang sudah berpengalaman di bidang manajemen dan pertambangan. Selain itu, PBNU juga menyebutkan penghasilan yang diperoleh perusahaan dari usaha tambang ini akan dikelola dan dipergunakan untuk kebutuhan organisasi. Sementara itu, pemirsa, pengamat turut buka suara terkait kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Seperti apa pandangan pengamat mengenai hal ini? Berikut kita simak informasinya. Kebijakan pemerintah untuk memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan menuai kontroversi. Pandangan dan kritik pun disampaikan oleh sejumlah pengamat, diantaranya pengamat energi Singgih Widakdo yang mewanti-wanti organisasi masyarakat keagamaan yang hendak mengelola tambang. Menurutnya, meskipun terdengar seperti hadiah dari pemerintah, ormas keagamaan harus membuktikan sejumlah kapabilitas untuk mengelola tambang. Adapun terkait kapasitas produksi dari lahan yang dikelola, Singgih mengatakan kapasitas dari lahan tambang bekas PKP2B tidak akan bisa mendominasi produksi batubara nasional. Dirinya juga menyontohkan untuk memenuhi angka 1 juta ton saja, ormas keagamaan harus mampu mempersiapkan kebutuhan dari hulu ke hilir. Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, memandang bahwa keputusan pemberikan izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan tidak tepat dan blunder. Sebab menurutnya ormas keagamaan tidak mempunyai kapabilitas dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi komoditas pertambangan. Selain itu, dana untuk investasi untuk pertambangan pun tidak sedikit. Alhasil, ormas diperkirakan hanya akan berperan sebagai makelar atau broker bagi pengusaha tambang lainnya. Tim Liputan IDX Channel. Ya, tak hanya itu pemirsa, pandangan lain juga disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli, yang menilai PP nomor 25 tahun 2024 yang merupakan revisi dari PP 96 tahun 2021 yang memberikan prioritas kepada organisasi keagamaan untuk memiliki IUP tambang merupakan hasil relinquishment dari PKP2B.
Ia pun menilai PP nomor 25 tahun 2024 ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 yang mensyaratkan relinquishment PKP 2B akan diprioritaskan untuk dilelang kepada BUMN dan BUMD. Setelah BUMN dan BUMD barulah kemudian dilelang kepada pihak swasta apabila BUMN dan BUMD menyatakan tidak berminat. Ya, hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bakhtiar yang berpandangan pemberian prioritas dalam lelang pertambangan batubara ke ormas keagamaan rawan konflik kepentingan ataupun konflik of interest di tengah masyarakat. Di mana menurutnya untuk mendapatkan lelang wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara, peserta atau badan usaha harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan juga pengolahan lingkungan. Ia menilai pemerintah tidak bisa serta-merta langsung memberikan izin usaha pertambangan secara cuma-cuma kepada badan usaha di bawah naungan ormas keagamaan. Pemerintah harus memastikan badan usaha tersebut memiliki pengalaman di bidang pertambangan dengan penerapan good mining practice atau praktik pertambangan yang baik. Ya pemirsa, dengan ini berarti 2 ormas keagamaan di Indonesia yang merupakan 2 ormas terbesar ini sudah menyatakan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola pertambangan. Dan kita lihat bagaimana kemudian nanti pengelolaan yang dilakukan, apakah kemudian bisa membuktikan kapabilitas dan juga profesionalitas serta integritas dalam mengelola pertambangan ataukah tadi akhirnya ormas keagamaan hanya dijadikan maklar ataupun broker bagi pengusaha-pengusaha tambang lainnya yang mungkin saja tidak berhasil mendapatkan izin usaha pertambangan dari pemerintah. Dan tentunya publik harus terus mengawal apa yang kemudian sudah dinyatakan siap untuk dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan tersebut.